underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, banyak email yang masuk dan salah satunya mengatakan keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia yang kurang baik. Banyak orang yang berusaha untuk keluar negeri demi berobat, padahal di Indonesia membutuhkan banyak devisa. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita berkesempatan berobat di Singapura atau Penang atau Kuala Lumpur, itu memang ya 80% itu pasien-pasiennya tuh dari Indonesia. Ya, nggak cuma dari Jakarta, tapi ada yang dari Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, Madiun, sampai yang di NTT ya, pojok sana, Bali itu banyak sekali yang berobatnya ke Singapura, Penang maupun Kuala Lumpur. Nah, sebetulnya ini apa yang terjadi? Kalau kita wawancara dengan mereka, itu selalu keluhannya bahwa wah, berobat di Indonesia itu repot. Katanya dokternya nggak pinter lah, diagnosanya salah lah dan macam-macam ya. Padahal kalau kita teliti dengan benar, itu dokter-dokter di Indonesia tuh pinter semua. Tapi kenapa kok orang-orang yang berobat di sana ya 80% tadi itu nggak puas dengan dokter yang di Indonesia? Lah ini perlu kita mawas diri ya. Kita perlu bercermin. Kalau kita mau menelaah masalah ini, penyebabnya salah satunya seperti ini ya. Dokter-dokter kita di Indonesia itu pinter, tapi pasiennya luar biasa banyaknya ya. Bayangin ya, dokter-dokter itu kalau pagi hari dia harus bekerja di rumah sakit. Jam 8 sudah mulai datang ya. Terus sampai sore jam 4 baru pulang ya. Setelah pulang dia jam 5 atau jam 6 tuh sudah buka praktek pribadi di rumahnya atau di rumah sakit yang lain. Ya sampai malam jam 1. Itu pasien tidak pernah berhenti ya. Kan ini melambangkan kalau dokter ini sangat pinter kan. Nah, orang pada berobat di dokter yang pinter itu. Ada yang diperiksa jam 11 malam, ada yang diperiksa jam 2 dini pagi ya. Karena jadwalnya padat sekali. Nah, apa yang terjadi setelah diperiksa? Pada saat diperiksa ternyata dokter ini tidak bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh pasien. Kalau ditanya ini bagaimana kok bisa terjadi penyakitnya seperti ini? Jawabnya, ya memang itu dari sononya, ini generatif. Kalau orang tua tuh onderdilnya sudah rusak, ya, jadi memang harus diobati, ya. Atau kalau tanya kenapa kok seperti ini, ya, itu jawabnya juga kurang memuaskan, ya. Ya dah, ini aku kalau jelasin susah, ya you percaya aja dah. Kalau kamu sakitnya kayak gini, kamu tak kasih obat nanti masih bagus. Jadi pasien tuh merasa kok tidak diuangkan ya, tidak dimanusiakan. Ya, tapi sebaliknya kalau dia di Penang atau di Singapura, tetangga kita itu, pasien dokternya itu sangat dibatasin ya. Dia praktek dari pagi jam 8 sampai sore jam 5. Itu membatasin diri paling 20 pasien atau berapa. Sehingga satu pasien itu mendapat jatah 15 menit, 20 menit, setengah jam. Dimana kalau pasien mau tanya apa-apa itu dijawab dengan puas. Karena dokternya tuh ijazahnya juga hebat-hebat, lulusan London, lulusan Amerika, lulusan Hong Kong, lulusan Australia, titelnya banyak-banyak. Tetapi pada saat melayani pasien itu gayanya sangat enak, seperti temannya sendiri, seperti bapaknya sendiri ya. Jangan-jangan juga seperti kekasihnya sendiri ya. Jadi kalau yang ngomong itu enak, ya penjelasannya jelas, ya tanya apa dikasih tahu, tidak ada ilmu yang ditutup-tutupin. Ya perkara pasiennya tahu tidak tahu itu tidak ada masalah. Yang penting jawab A, kasih tahu A, sampai puas. Nah ini menjadi bahwa dokter-dokter Singapura itu nggak cuman pinter ngobati, tetapi juga pinter berkomunikasi. Nah ini kelemahannya dokter di Indonesia itu seperti itu ya. Pinter atau tidak ya nanti pasien yang tahu sendirilah ya. Cuman dari luar tampaknya kok saya tidak dimanusiakan. Ya itu dari segi dokternya ya. Tapi belum nanti kalau pelayanan rumah sakit. Nanti kita akan bicara bagaimana pelayanan rumah sakit di Indonesia dibandingkan dengan di Penang maupun Singapura ya. Nanti ya pada suatu saat kita bicara itu lagi. Oh jadi begitu ya Om Bob.
Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om